Selamat menonton. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe channel ini. Ini tentang cinta, tentang hati, di mana semua orang memiliki cinta di hatinya. Ini tentang kesetiaan, ketulusan, dan kasih sayang, sebuah perasaan dan perhatian, serta kebahagiaan yang sejati. Kita hanyalah manusia biasa, seperti yang pernah terjadi di dalam kisah ini. Langsung saja ini dia kisahnya. Langkah Wahyu terhenti ketika ia sampai di depan rumah pamannya. Wahyu merasa bersalah, karena dia sudah datang terlambat untuk menghadiri pernikahan pamannya. Ketika Wahyu melangkah masuk ke acara pernikahan itu, orang-orang yang sudah berada di pesta pernikahan, seketika itu semua mata tertuju kepada Wahyu yang baru saja datang. Tatapan mereka begitu tajam kepada Wahyu, mengamati Wahyu dari ujung kepala hingga ujung kaki. Saat itu Wahyu menjadi pusat perhatian semua orang, sebab dia tidak memakai baju batik atau kemeja di acara pesta pernikahan pamannya. Saat itu Wahyu hanya mengenakan kaos polos dan celana jeans pendek, sambil menggendong tas ransel di punggungnya yang lumayan besar. Kemudian ia berjalan mendekati pamannya yang sudah bersiap-siap. "Paman, maaf, aku datang terlambat," ucap Wahyu, yang saat itu juga duduk di samping tak jauh dari pamannya. "Tidak apa-apa Wahyu, paman senang kamu hadir di sini," jawab pamannya yang biasa dipanggil Paman Asep. Kemudian Paman Asep kembali menatap penghulu yang akan segera menikahkan mereka. Paman Asep menikah dengan seorang wanita janda yang seumuran dengannya. Bisa dibilang status mereka sama, sebab Paman Asep juga seorang duda. Keduanya sama-sama belum memiliki seorang anak. Namun saat itu ada yang aneh dengan sikap calon istri pamannya. Dia bernama Winda Astuti, biasa dipanggil Winda. Winda terus saja menatap Wahyu, yang baru saja datang dan duduk di samping penghulu, untuk menyaksikan ikrar ijab kabul pamannya. Setelah janji suci terucap dari mulut Paman Asep, semua keluarga dan para tamu undangan telah menyatakan bahwa mereka sudah sah resmi menjadi suami istri. Kebahagiaan pun terlihat dari wajah Paman Asep dan istrinya. Ucapan selamat dari semua keluarga dan para tamu undangan turut memeriahkan pesta pernikahan. Setelah pesta pernikahan selesai, keesokan harinya, mereka pergi ke Bali untuk merayakan bulan madu di sana. Paman Asep meminta Wahyu untuk tinggal di rumahnya, menjaga rumahnya untuk sementara waktu, selama ia di Bali. Dengan senang hati Wahyu akan menjaga rumah Paman Asep, karena ia juga akan tinggal di rumah Paman Asep untuk sementara waktu, sampai ia mendapatkan pekerjaan di sini. Setelah 1 minggu, Wahyu menumpang di rumah Paman Asep, sembari berusaha mencari pekerjaan, kesana kemari di kota Jakarta. Sesampainya di rumah, Wahyu duduk di ruang tamu sambil merenung. Berpikir ternyata susah juga mencari lowongan kerja di kota. Tak lama Paman Asep berjalan menuju ruang tamu, sembari membawa 2 cangkir kopi untuk Wahyu keponakannya. Kemudian Paman Asep duduk di sebelah Wahyu. "Wahyu, bagaimana? Kamu sudah dapat pekerjaan?" tanya Paman Asep sembari menaruh 2 cangkir kopi di atas meja. "Belum Paman," ucap Wahyu. "Kamu sudah melamar lewat email?" "Sudah Paman, namun belum ada panggilan kerja," jawab Wahyu. "Ya sudah, kamu yang sabar. Di kota memang gampang-gampang susah mencari pekerjaan," ucap Paman Asep sembari tersenyum. "Tapi besok aku mau coba melamar ke dealer Honda atau Yamaha. Siapa tahu di sana masih ada lowongan kerja." "Ya terserah kamu, asalkan kamu jangan putus asa. Terus semangat sampai dapat." "Oke Paman. Terima kasih supportnya." "Wahyu, apa Paman? Hari ini adalah hari terakhir cuti Paman. Besok Paman akan kembali bekerja. Paman nitip tante ke kamu," ucap Paman Asep. Paman Asep merupakan seorang kontraktor, jadi bisa dipastikan ia bakalan jarang ada di rumah, karena harus mengurus dan memantau jalannya pembangunan proyek di sana. Wahyu hanya mengangguk. "Iya Paman, tapi apakah Wahyu sanggup menjaga Tante Winda, istri pamannya?" ucap batin Wahyu. Sedangkan Tante Winda sedang bersedih dan menangis di ujung pintu rumah, karena dia akan segera ditinggal Paman Asep sang suami. Dalam waktu yang belum pasti kapan dia akan kembali ke rumah, Paman Asep berusaha kuat dan tetap tersenyum.
Meski hatinya bersedih, karena dia harus meninggalkan istri tercintanya dengan waktu yang cukup lama. Tapi inilah pekerjaannya, tugas dan tanggung jawabnya kepada pekerjaan. Mau tidak mau ia harus kembali berangkat ke sana. Sayang, kamu kapan kembali dan pulang ke rumah? Tanya Tante Winda. Aku belum tahu, mungkin sekitar 2 minggu aku akan pulang ke rumah. Mata Paman Asep berkaca-kaca. Ia tak kuasa melihat raut wajah sedih istrinya. Jaga diri kamu baik-baik, ucap Paman Asep sembari mengelus rambutnya yang lembut. Tapi aku takut sendirian di rumah ini, ucap Tante Winda. Kamu tak perlu takut, di sini ada Wahyu keponakanku yang bakal temenin kamu di rumah. Paman Asep berusaha meyakinkan istrinya dengan tegar. Tante Winda tersenyum ketika melirik Wahyu keponakannya. Wahyu, tanya Tante Winda. Apa benar kamu akan tinggal di sini? Kemudian Wahyu menoleh ke arah Tante Winda. Iya benar Tante, karena aku belum mendapatkan pekerjaan. Jadi aku akan tinggal di sini, jawab Wahyu. Kemudian Wahyu buru-buru pergi ke kamar mandi. Untuk mandi sore, ia tak mau lama-lama melihat drama Paman Asep dengan Tante Winda. Keesokan harinya, pagi itu Wahyu bahagia setelah susah payah mencari pekerjaan. Akhirnya keringatnya terbayar sudah. Ia diterima bekerja di salah satu dealer motor Honda. Sebagai montir mekanik di dealer itu, keahlian Wahyu dalam urusan mesin motor dan sebagainya telah ia kuasai. Berkat jurusan pendidikannya semasa sekolah SMK, Wahyu sangat bersemangat sekali, karena ia diminta untuk langsung bekerja hari ini juga. Bahkan ia sampai diminta untuk lembur. Sekitar jam 10 malam. Akhirnya Wahyu pulang dari tempat ia bekerja. Sesampainya di rumah Paman Asep, kemudian Wahyu duduk di teras rumah. Sembari melepaskan sepatu, tiba-tiba Wahyu mendengar suara pintu rumah telah terbuka. Kemudian Wahyu menoleh, ternyata Tante Winda. Kemudian Tante Winda menghampiri Wahyu. Kamu sudah pulang? Tanya Tante Winda dengan lembut. Sudah Tante. Suara Wahyu sedikit gugup, karena suara Tante yang lembut dan terdengar seksi. Dari suaranya saja udah mempesona. Apalagi penampilannya, sungguh membuat jantung Wahyu dak-dikduk tak karuan. Kamu pasti capek, Tante sudah masak untuk kamu, ucap Tante Winda sembari duduk di sebelah Wahyu. Terima kasih banyak Tante. Wahyu gugup bukan main malam itu. Bagaimana Wahyu tidak tergoda dengan Tante Winda? Tante Winda begitu cantik dan seksi. Kulitnya yang putih mulus dan bersih. Ditambah lagi aroma tubuhnya yang harum dan wangi, membuat jantung Wahyu seperti mau copot. Saat melihat Tante Winda yang memakai pakaian santai, dengan rok yang sedikit pendek, membuat bentuk tubuh Tante Winda, yang montok padat dan berisi, terlihat dengan jelas, membuat darah Wahyu seketika itu membeku. Kemudian Tante Winda berdiri sembari menarik tangan Wahyu. Ayo Wahyu, kita makan. Kamu kenapa duduk terus? Kebetulan Tante sudah lapar. Padahal Tante sudah makan tadi sore. Tapi Tante ingin makan lagi. Sekalian Tante ingin menemani kamu makan, ucap Tante Winda sembari tersenyum manja kepada Wahyu. Ya sudah, ayo Tante. Kebetulan aku sudah lapar, ucap Wahyu. Kamu jangan bengong terus melihat Tante, ucap Tante Winda kembali tersenyum menatap Wahyu. Kemudian Wahyu duduk di ruang tamu, sembari menyalakan televisi. Kamu tunggu di sini, biar Tante yang ambilkan semuanya di dapur. Malam itu, Wahyu dan Tante Winda makan bersama di ruang tamu. Wahyu pelan-pelan makannya. Kamu ini kenapa sih? Selalu gugup dan grogi kalau Tante dekati kamu. Kamu tidak usah gugup seperti itu. Tante juga tidak akan apa-apain kamu. Lagi pula kamu ini keponakan Tante, ucap Tante Winda. Iya Tante, jawab Wahyu. Wahyu, bagaimana? Masakan Tante enak tidak? Ya, ini enak banget Tante. Aku suka masakan Tante, jawab Wahyu sembari tersenyum manis. Kamu bisa aja bikin Tante senang. Sini Tante suapin makannya, ucap Tante Winda yang merayu Wahyu sembari menatap mata Wahyu. Seketika itu Wahyu kaget. Tidak usah Tante, terima kasih. Aku bisa makan sendiri, tolak Wahyu dengan halus. Kamu malu ya jika Tante suapin? Tante Winda semakin membuat Wahyu gugup dan gelisah. Jantungnya berdetak kencang, hatinya berdebar hebat.
sehingga membuat Wahyu tak bisa berkata apa-apa. Kemudian Wahyu menatap ke arah Tante Winda. Tatapan Tante Winda begitu tajam dan dalam. Wahyu mulai tergoda dengan Tante Winda yang cantik dan seksi. Melihat kedua gunung kembar Tante Winda, yang begitu besar dan mulus, membuat darah Wahyu mengalir begitu cepat. Hatinya bergetar tak berhenti. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa bantu like, komen dan subscribe channel ini.